Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada saat ini? Ya, saya yakin kita semua dalam keadaan baik-baik dan juga dalam keadaan semangat ya, khususnya para kamu pecinta fisika. Oke, baik. Kesempatan ini kita akan membahas materi kita, lanjutan materi kita dari materi yang minggu lalu ya, yaitu hukum Gauss. Ada tiga pokok bahasan yang mau kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah hukum Gauss, kemudian kuat medan listrik pada keping sejajar, dan yang ketiga adalah energi potensial ya. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas yang pertama adalah hukum Gauss. Apa itu hukum Gauss? Bunyinya seperti ini. Hukum Gauss menyatakan jumlah seluruh garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut ya. Oke. Jadi kita perhatikan di sini ya, sesuai dengan bunyinya ya. Jumlah seluruh garis medan listrik, ini dia garisnya. Ini garisnya. Iya, sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi ya. Berarti ini adalah garis-garis medan listrik ya, yang menembus permukaan ya. Ini dia tanda panahnya. Sebanding dengan muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tersebut ya. Jadi kalau secara matematisnya hukum Gauss itu bisa ditulis dengan persamaan sebagai berikut, di mana flux sama dengan medan listrik dikali luas permukaan kosinus theta ya, di mana kosinus theta itu adalah sudut antara medan listrik dengan garis normal bidang ya. Oke, jadi bisa juga sama dengan Q dibagi permitivitas hampa udara ya. Iya, jadi rumusnya sebagai berikut. Keterangannya, flux adalah jumlah garis medan ataupun flux listrik. Satuannya Weber ya, atau WB ya, disingkat WB. Kemudian E adalah kuat medan listrik. Satuannya Newton per Coulomb. Udah? Iya. Kemudian Q, muatan yang dilingkupi pada permukaan tertutup ya. Satuannya Coulomb. Kemudian permitivitas hampa udara yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Iya, ini nilainya, jangan lupa ini 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian sudut theta ya, yaitu sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal. Kalau kita lihat pada gambar ini ya, jadi sudutnya kalau seperti ini keadaannya, ini medan listrik ya yang menembus permukaan. Kemudian inilah sudutnya, sudut garis normal. Berarti kalau seperti ini gambarnya, maka sudut tetanya adalah 90 derajat ataupun siku-siku ya. Iya. Oke. Ya, demikianlah penjelasan untuk hukum Gauss ya. Rumusnya tadi flux sama dengan E dikali A cos theta ya. Oke? Iya. Sekarang kita lanjutkan pada kuat medan listrik ya, yaitu untuk menghitung pada dua keping sejajar ya. Iya. Besar rapat muatan pada masing-masing keping sesuai dengan persamaan berikut ya, di mana tau sama dengan Q per A. Q adalah muatan masing-masing keping dan A adalah
luas keping, luas permukaan keping yang satuannya meter kuadrat. Kemudian tahu sama dengan rapat muatan listrik ya, di mana satuannya coulomb per meter kuadrat. Maka besar kuat medan antara kedua keping sejajar E sama dengan tahu dibagi epsilon 0 atau permitivitas. Maka tadi rumus untuk mencari rapat listrik ini adalah Q per A. Maka E sama dengan Q per A per permitivitas hampa udara. Maka E sama dengan Q per A dikali nilai permitivitas hampa udara ya. Iya, di sini permitivitas hampa udara 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat ya. Iya, demikianlah untuk kuat medan listrik. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah energi potensial ya. Energi potensial listrik dan potensial listrik. Iya. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki suatu muatan listrik di dalam medan listrik ya. Apabila sebuah muatan berpindah terhadap muatan sumber, maka muatan tersebut melakukan usaha ya. Jadi kalau ada perpindahan berarti dia melakukan usaha. Iya. Usaha yang dilakukan oleh muatan itu sebesar selisih energi potensial pada kedudukan awal muatan terhadap kedudukan akhir ya. Selisih muatan energi potensial muatan awal dengan muatan akhir. Secara matematisnya dituliskan sebagai berikut. W sama dengan Q dikali energi potensial kedua dikurang energi potensial 1 atau W sama dengan delta energi potensial atau perubahan energi potensial, di mana untuk mencari perubahan energi potensial sama dengan energi potensial kedua dikurang energi potensial 1 ataupun perubahan energi potensial sama dengan K dikali Q dikali muatan uji dikali 1 per R2 dikurang 1 per R1 ya. Iya, jadi di sini ada keterangannya sudah saya buat. W sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya yang satuannya joule dan delta EP selisih energi potensial antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Satuannya joule juga. Kemudian K adalah tetapan coulomb yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q adalah muatan sumber dan Q tanda petik 1 adalah muatan uji. Kemudian R1 itu adalah jarak antara sumber dengan muatan uji. Ya. Kemudian R2 adalah jarak antara sumber dengan muatan uji pada posisi akhir ya, yang satuannya ini sama-sama meter ya. Kemudian V1 adalah potensial listrik awal yang satuannya adalah volt dan V2 adalah potensial listrik akhir, satuannya sama-sama volt ya. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Semoga kamu bisa mengikutinya. Untuk contoh soal akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Jadi tugas kamu pada saat ini adalah silahkan kamu dengarkan dan pahami penjelasan yang sudah saya jelaskan dalam video ini. Kemudian tuliskan apa yang sudah saya jelaskan dalam video ini, tuliskan di dalam buku catatan kamu. Hasilnya nanti kirimkan ke WA pribadi saya.
Dan juga tugas kamu, kalau ada yang ingin kamu tanyakan tentang penjelasan yang sudah saya jelaskan dalam video ini, silahkan juga tuliskan itu di dalam buku catatan kamu, sekalian beserta dengan catatan tadi. Kirimkan ke WA pribadi saya, ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan dalam video ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tetap semangat.